Baik, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri Rosina Biaf, kemudian ada Titi Amelevola, Wardatul Hasana, dan Sisi Leon. Nah, yang pertama kita masuk pada bagian yang permutasi. Permutasi adalah susunan atau urutan objek-objek yang diambil dari suatu himpunan. Permutasi memperhatikan urutan atau susunan objek yang terpilih. Dengan rumusnya sendiri, permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana N-nya itu jumlah elemen dalam himpunan, R-nya jumlah elemen yang dipilih, dan N faktorial itu adalah hasil perkalian seluruh angka 1 sampai dengan N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu contoh permutasi. Nah, misalkan kita memiliki tiga angka, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita ingin menyusun dua angka dari tiga angka tersebut. Maka jumlah permutasi yang bisa dibentuk adalah P 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang faktorial sama dengan 6. Permutasi yang mungkin akan terjadi adalah yang pertama itu 1,2, yang kedua 1,3, yang ketiga 2,1, yang keempat 2,3, yang kelima 3,1, dan yang keenam 3,2. Baik, kita masuk pada kombinasi, yaitu kombinasi adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan atau susunan yang dipilih. Rumus kombinasi yang di sini yaitu R sama dengan N faktorial per R faktorial dan N kurang R faktorial, di mana N-nya itu jumlah elemen dalam himpunan, R-nya itu jumlah elemen yang dipilih, N faktorialnya itu hasil perkalian seluruh angka dari 1 hingga N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada contoh kombinasi. Misalkan kita memiliki tiga angka yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kita ingin memilih dua angka dari tiga angka tersebut. Maka jumlah kombinasi yang bisa dibentuk itu adalah C 3,2 itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 kurang 2 faktorial itu sama dengan 3. Maka kombinasi yang mungkin terjadi itu adalah yang pertama 1,2, yang kedua 1,3, yang ketiga 2,3. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk yang permutasi itu misalkan ada 3 buku A, B, C, dan kita ingin memilih 3 buku untuk diletakkan di rak. Nah, susunan buku tersebut akan berbeda-beda tergantung urutan. Misalnya A dengan B dan B, B dengan A. Nah, untuk yang kombinasi sendiri, nah misalkan kita memilih 2 buku dari 3 buku yang tersedia. Misalnya itu, minta maaf, kita memilih 2 buah dari 3 buah yang tersedia. Misalnya itu ada apel, jeruk, dan pisang. Maka kita hanya peduli pada pilihan buah ya apa saja. Nah, urutannya kita tidak perhatikan sehingga kombinasi yang terbentuk itu bisa terjadi apel jeruk, apel pisang, dan jeruk pisang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada tujuan permutasi dan kombinasi. Di sini tujuan permutasi adalah untuk menghitung jumlah cara yang dapat dilakukan untuk menyusun objek dalam urutan tertentu. Permutasi digunakan ketika urutan atau posisi objek memiliki makna, misalnya dalam penentuan peringkat, nomor urut, atau susunan kata. Di sini tujuan
Kombinasi adalah untuk menghitung jumlah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi digunakan ketika kita hanya tertarik pada kelompok atau subset yang dipilih, seperti memilih tim olahraga atau memilih pemenang dari sejumlah kandidat. Di sini kesimpulan dari permutasi dan kombinasi. Permutasi sendiri digunakan ketika urutan penting, seperti dalam masalah yang berkaitan dengan susunan atau urutan elemen. Sedangkan kombinasi digunakan ketika urutan tidak penting, seperti dalam memilih objek dari sekumpulan elemen. Sekian dan terima kasih.